Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbicara tentang seorang Habib bernama Habib Hussein Ja'far Al-Haddar ya. Tokoh yang satu ini kalau kita ikuti di media sosial ya, banyak sekali para ulama yang mengatakan jangan ikuti Habib Ja'far, dia itu Syiah. Kalau Hussein Ja'far Al-Haddar ini, dia latar belakangnya orang Syiah. Dari keluarganya memang orang Syiah. Dia belajar di pondok namanya Yapi di Bangil, Yayasan Pesantren Islam, dan itu pesantrennya Syiah. Lalu Hussein Ja'far ini menulis buku tentang biografi ulama Syiah, namanya Fathulullah, dan di bukunya ada pengantarnya tokoh Syiah namanya Jalaluddin Rahmat. Jadi memang Syiah semua. Akan tetapi kalau kita lihat dari segi statement atau dari segi pengakuan, beliau mengatakan bahwa beliau ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Habib Ja'far ini Sunni apa Syiah? Iya. Bisa Iya. Anda jelaskan? Sebenarnya kita itu berpegang kepada aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah yang secara tarekat adalah dari kecil kita diajarkan thariqah alawiyah. Yang thariqah alawiyah itu secara fikih Syafi'i, kemudian secara akidah dia akidah Asy'ari, dan secara tasawuf dia Ghazali. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita melihat tuduhan kepada Habib Hussein Ja'far yang mengatakan beliau ini adalah tokoh Syiah, sementara di satu sisi beliau sendiri memberikan pernyataan bahwa beliau itu adalah 100% Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu kita yang tidak bertemu langsung dengan Habib Ja'far akan bingung, manakah dari dua hal ini yang benar? Apakah beliau Syiah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah? Alangkah lebih baiknya kalau menurut saya kita berhusnuzon, karena itu adalah perintah agama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad seperti ini. Macam mana nak buang sifat sangka buruk pada orang? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Maka jauhlah prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sebagian prasangka buruk itu dosa. Nah, dari video tadi Ustadz Abdul Somad menyitir firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita agar tidak bersuudzon. Dalam hal ini lebih baik kita berhusnuzon saja bahwasanya Habib Ja'far ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau kita bersuudzon itu akan menyebabkan kita menjadi alergi, menjadi benci kepada Habib Ja'far, Habib Hussein Ja'far ya. Nah, adapun kalau misalnya nanti terbukti, misalnya dari segi cara sholat, beliau sholat seperti sholatnya orang Syiah, atau misalnya beliau terbukti mencaci maki sahabat Nabi, mencaci maki, merendahkan istri-istri Nabi, barulah kita bisa yakin bahwa beliau ini adalah tokoh Syiah. Karena kalau kita melihat dalam segmen dakwah beliau yang beliau sebarkan di YouTube atau beliau diundang di berbagai macam tempat, beliau memberikan inspirasi-inspirasi atau nasihat-nasihat yang bisa kita jadikan pegangan. Jadi kalau saya pribadi, saya mengambil nasihat dari beliau. Begitu. Untuk sementara saya tidak akan mengklaim beliau ini adalah tokoh Syiah, tetapi saya meyakini statement beliau bahwa beliau adalah bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang pada akidah Asy'ariyah. Karena secara nyata beliau melakukan praktek-praktek yang diyakini oleh Syiah itu belum ada. Hanya barangkali kalau ditinjau dari latar belakang pendidikannya dan lain sebagainya. Karena kalau soal tuduh-menuduh, bukan hanya Habib Hussein Ja'far saja yang pernah dituduh sebagai tokoh Syiah. Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab yang beliau adalah seorang ulama besar di Indonesia juga pernah mendapatkan tuduhan beliau ini dianggap sebagai orang Syiah. Kemudian mantan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj, kalau kita lihat dulu di media sosial, beliau juga
tidak luput dari tuduhan menganggap bahwa beliau ini adalah Syiah. Padahal beliau ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi untuk lebih amannya, menurut saya adalah kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bersuudzon. Karena banyak yang mengatakan bahwasanya itu Habib Ja'far itu hanya bertakiyah, artinya hanya berpura-pura sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menarik perhatian. Ya, kalau misalnya sepanjang hidupnya tidak pernah mengajarkan ajaran Syiah, tidak pernah mengajarkan akidah Syiah, justru dalam channelnya beliau hanya mengajarkan bagaimana hidup damai, bagaimana hidup rukun, bagaimana mengamalkan Islam dalam keseharian kita. Menurut saya itu adalah nasihat-nasihat yang bagus yang harus kita renungkan, dan itu bermanfaat untuk kita. Kan dari mana saja kalau yang namanya nasihat itu apabila bagus ya kita ambil, begitu ya. Jadi jangan sampai karena kebencian kita atau ketidaksukaan kita menyebabkan kita tidak bisa mengambil manfaat darinya, padahal itu adalah bagus untuk kita. Jadi itu yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Silahkan teman-teman bisa setuju atau tidak setuju. Yang mau tetap berkeyakinan beliau adalah Syiah, ya tentu saja tidak ada larangan dan kita tidak bisa melarang. Tetapi yang berhusnuzon bahwa beliau ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya ikut kepada kelompok yang kedua yang berhusnuzon bahwasanya beliau ini adalah termasuk dari bagian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mengajarkan kita akhlak yang mulia, memberikan kita inspirasi-inspirasi dari ilmu agama yang baik. Itu sudah sangat luar biasa sekali dan bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.